Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya lakukan. Saya sendiri Nur Hidayah, CGP Angkatan 5 dari Kota Salatiga. A. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas Anda sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa qul lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawati SMP Muhammadiyah Salatiga, yang kami hormati pula rekan-rekan mahasiswa PPR dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada pagi hari ini, sebelum mengawali acara implementasi
budaya positif di SMP Muhammadiyah. Di pagi hari ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW yang selalu menjadi uswatun hasanah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi hari ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ya Bu Nur ini sudah melaksanakan pelatihan dari calon guru penggerak angkatan kelima yang nanti akan berakhir 4 bulan lagi. 4 bulan ke depan lagi ini baru berakhir karena masa pelatihan itu kurang lebih 6 bulan. Di mana dengan adanya terpilihnya calon guru penggerak angkatan kelima di SMP Muhammadiyah ini baru lolos 1 guru. Ini merupakan suatu apresiasi yang luar biasa karena seleksinya tidak mudah dan itu dalam kompetisinya juga seluruh Indonesia. Jadi melalui seleksi dari ribuan, kadang sampai puluhan ribu ini. Oleh karena itu, dengan Gubernur Hidayah SPD dari mata pelajaran bahasa Jawa, beliau terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan 5. Ini pasti keinginan kami dan semua teman-teman yang ada di sini menginginkan ada perubahan positif, ya, perubahan positif mulai dari perubahan dalam proses pembelajaran dan mungkin pendekatan ke siswa-siswa kami atau di dalam pembelajaran mengembangkan metode dan strategi pembelajaran, dan semua itu nanti pasti kami menginginkan untuk pengimbasan kepada teman-teman mata pelajaran pada umumnya untuk kemajuan teman-teman di mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu kami istilahnya memberikan pengantar untuk kegiatan Bu Nur sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan Bu Nur selalu diberi kesehatan karena padatnya kegiatan dan harus bisa membagi waktu kegiatan di sekolah dan kegiatan diklat calon guru penggerak ini. Oleh karena itu kami minta dukungan dari semua yang hadir di sini. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhir pelatihan di calon guru penggerak. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya adalah penyampaian. Ada hilaf, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Setiawati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Muhammadiyah Salatiga, serta teman-teman Bapak Ibu Guru PPL yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya
sehingga kita dapat berkumpul pada acara implementasi budaya positif dengan judul modul penerapan budaya positif melalui keyakinan dan kesepakatan kelas. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sampai pada kita yang mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mohon izin Ibu Emi, saya berdiri nggih? Bapak Ibu, ini nanti saya akan menyampaikan materi dari program guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, budaya positif ini nantinya akan kita implementasikan pada sekolah kita tercinta ini, yaitu di SMP Muhammadiyah Salatiga. Saya membuat modul dengan judul penerapan budaya positif melalui keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, seperti apa? Lanjut, Pak Ilham. Latar belakang dari modul ini adalah untuk melakukan perubahan praktek disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila seluruh warga sekolah, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Apakah budaya positif itu? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa seperti apa disiplin positif ini. Disiplin sendiri merupakan sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, tanpa ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, antara karyawan dan murid, antara warga sekolah dengan murid. Lanjut. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk tanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran intrinsik. Jadi, kesadaran yang tumbuh dari dalam diri mereka serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa penghargaan, dan tanpa hukuman. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Yang namanya nilai kebajikan berarti itu adalah nilai-nilai atau kata-kata yang bijak, yang baik, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, bebas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Lanjut. Ya, yang kita lakukan saat ini di kurikulum Merdeka di sekolah saat ini adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Bapak Ibu? Beriman, monggo sarang-sarang. Beriman, takwa, wara, yang Maha Esa, dari akhlak mulia. Selanjutnya, Mohon diri, bermanfaat, bermanfaat, bergotong royong, dan kreatif. ini adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada
seperti itu biasanya. Yang lanjut Pak, monggo. Nah, sekarang kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa itu motivasi dan apa efek dari hukuman? Apa yang baik? Apakah baik suatu penghargaan? Dan apa itu restitusi? Mari kita pelajari bersama. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu karena penghargaan, melakukan sesuatu karena dilihat, diberi hadiah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi. Nah, kata restitusi mungkin juga agak jarang kita dengar, dan ternyata ini kata ajaib Bapak Ibu. Karena apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia dapatkan, dan selanjutnya membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut, ini adalah contoh dari hukuman itu identitas gagal, sedangkan konsekuensi restitusi identitas sukses. Maka dari itu lebih baik hukuman apa restitusi Bapak Ibu? Iya, restitusi. Yuk kita lihat lagi Pak. Tadi kok. Nah, ini contoh hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, konsekuensi, dan restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa berhak memilih. Dia bisa memilih mana yang terbaik dengan diri mereka dengan tanggung jawab. Lanjut. Selanjutnya, ini adalah contoh menerapkan restitusi. Jadi bagaimana kita menerapkan restitusi kepada siswa kita terapkan dengan bentuklah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita bentuk di sekolah, di kelas-kelas kita, itu nanti karena keyakinan ini dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama, maka harus dilaksanakan bersama-sama pula. Kita akan membentuk, ini contoh ketika kita membentuk keyakinan kelas. Lanjut Pak. Nah, bentuklah keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian yang bawah, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti yang telah ditugaskan, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, nah, selain kebutuhan manusia yang ada 5 tadi, manusia juga memiliki posisi kontrol. Memiliki apa Bapak Ibu? Iya, ada berapa posisi kontrol? Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau
kelima sebagai manajer. Lanjut. Nah, karena tadi saya menanyakan kepada Bapak Ibu, hukuman atau restitusi? Jawabannya adalah restitusi. Bagaimana kita melakukan restitusi? Yang tadi pertama membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah dibuat, apabila ada kasus atau masalah, maka kita menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana langkahnya? Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan antara murid dan guru. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut, Pak. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Mungkin kata-kata ini agak asing bagi kita, jarang kita lakukan kepada siswa, tapi ini perlu Bapak Ibu. Yang pertama, apabila ada yang siswa yang salah, kita ucapkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setelah distabilkan identitas siswa dengan kata-kata tadi, selanjutnya validasi tindakan yang salah dengan kata-kata, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selanjutnya adalah, monggo Pak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Maksudnya di sini, apa yang kita percaya ketika kita membuat kesepakatan kelas, atau kalau di keluarga ya kesepakatan di keluarga. Lanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah yang harus kita terapkan ketika ada siswa yang memiliki suatu masalah. Lanjut Pak untuk yang ke-video. Mas Putra, sini Mas, di sini. Penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Kamu pasti melakukannya, ada alasannya ya? Ya, ini contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi kamu sangat pulas sekali tertidur di kelas, tetapi yang kamu lakukan itu dapat menunjukkan siapa? Orang lain ya. Kamu rugi karena dengan tertidur tidak bisa memperoleh pelajaran, dan teman-teman kamu juga memperhatikan siapa? Iya, karena sudah bisa perhatian teman, gitu ya Mas. Selanjutnya yang terakhir nomor 3 yaitu, lanjut Pak. Iya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan? Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu tertidur di kelas tadi. Apakah ketika kamu tertidur merasa nyaman? Iya. Kamu juga mendapatkan rasa senang karena memiliki pengalaman. Iya. Menurut Ibu, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang mari kita selalu
memudahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Tidak sering. Saya tutup. Nanti akan ada yang bertanya, silahkan. Saya buka 2 atau 3 pertanyaan saja, nggih. Kemudian biar kita tidak sepaneng, biar kita happy. Ini ada petikan lagu Bapak Ibu. Pernah lihat, pernah membaca lagu ini? Pernah dengar? Belum? Apa belum pernah? Oh, kalau lagu Ojo Dibandingnya pernah lihat? Yang pernah dengar? Pernah nyanyi? Pernah nggih? Gimana toh? Wong kok ngene. Piye? Bagaimana Bapak Ibu? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti menang. Apa ini menang ya? Oke. Nah, ini lirik ini adalah coba kita biar semangat. Kita nyanyi bersama. Ojo dibandingke tapi dengan lirik ini ya Bapak Ibu. Siap? Oke. Semangat ya. Apalagi yang muda-muda ini. Wah, tambah apa? Oke, siap? Aku seneng. Nonton ya? Bareng ya? 1, 2, 3. Aku seneng makarya ono kene. Guyub kancane tentrem atine. Bapak Ibu semangatan poraku. Sekolah maju paling dituju. Aku pengen sekolah iki, pengen kukui dadi nomor 1. Oke, dari mimpi kita gali. Ayo kita gali mimpi bersama supaya sekolahku iki SMP Muhammadiyah Salatiga iki dadi nomor 1. Next Pak. Iya, oke, terima kasih. Oke, matur nuwun ya Bapak Ibu. Itu tadi presentasi singkat saya. Sekarang saya buka 2 atau 3 pertanyaan. Monggo yang mau tanya siapa? Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, Bu Nur. Dari paparan yang Bu Nur paparkan tadi bahwa ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang satu lagi saya lupa. Nah, dari kelima kontrol tersebut, kira-kira posisi kontrol mana yang paling sesuai untuk siswa Bu Nur? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau mungkin pemantau? Merasa tersakiti. Kemudian kalau membuat rasa bersalah itu kata-katanya halus Bapak Ibu. Halus nih celekit. Nah, kui tambah cetik menangge. Kelihatannya ramah, bagus, tapi nandes di hati. Gitu, oke? Kemudian teman itu bagus, tapi ada positif dan ada negatifnya. Seperti itu, nggih. Nah, kemudian pemantau itu yang kita harus mengawasi. Jadi kita sudah memberi tugas kepada siswa, kita harus bertanggung jawab mengawasi atas perubahan perilaku siswa. Sedangkan manajer itu seseorang guru atau pendidik atau tenaga pendidik yang sudah memiliki posisi kontrol manajer, maka dia sudah memiliki keterampilan lebih dari pemantau maupun teman. Boleh tidak melakukan pemantau atau teman? Boleh. Tetapi itu saat-saat tertentu apabila diperlukan. Maka posisi apa yang paling tepat Bapak Ibu? Manajer. Ada lagi yang mau tanya? Oke, monggo. Ini Ibu terus ya, nanti Bapak ya yang tanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, tadi kan ada 5 posisi kontrol nih. Kemudian tadi yang bagian teman itu ada dampak negatif dan positifnya. Itu kenapa nih? Bisa dijelaskan mengapa posisi kontrol bagian teman itu ada dampak negatif dan positif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi untuk Bu Bio. Ya, nanti satu kali lagi saja yang terakhir Bapak. Oke. Nah, ya pertanyaannya sangat bagus sekali Bu. Jadi lancar tanpa ada tekanan dan siswa juga merasa senang. Tetapi posisi negatifnya adalah apabila posisi teman karena siswa merasa kita sebagai temannya, kalau kadang suatu saat terjadi sesuatu kasus atau masalah dan dengan kita sendiri masalahnya, maka siswa akan merasa kecewa. Saya kira Bu Nur itu teman saya ajar seperti ini cocok, klik. Ternyata setelah saya punya seperti ini, kok Bu Nur malah seperti itu sama saya, menimbulkan rasa kecewa untuk anak apabila tidak sesuai dengan rasa teman yang ia inginkan. Betul ya Bu? Artinya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf, memaafkan ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang sudah melaksanakan presentasi tentang implementasi budaya positif di SMP Muhammad Islam 3. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan SMP kita ini, sehingga anak-anak akan semakin nyaman belajar dan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan di sekolah kita dengan menghasilkan kesuksesan. Begitu, terima kasih atas kehadiran di ruangan ini. Monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Keyakinan kelas yang berisi budaya positif bermanfaat bagi kami. Saya sangat senang karena dibuat keyakinan kelas di kelas 7B. Saya akan menerapkan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh. Keyakinan kelas yang sudah disepakati akan saya lakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menerima penjelasan tentang budaya positif di sekolah, saya memahami bahwa ketika siswa kita mengalami masalah atau problem, kita dapat menyelesaikannya dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Begitu saya lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pemaparan penerapan budaya positif oleh Bu Nur, posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi yang paling tepat diterapkan oleh siswa. Berikut foto-foto dokumentasi ketika saya melaksanakan praktek budaya positif di dalam kelas maupun bersama rekan-rekan kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.